Idul Adha adalah hari raya umat Islam terbesar kedua setelah Idul Fitri. Di dalam Idul Adha, umat Islam menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Di balik Idul Adha ada peristiwa bersejarah, yaitu peristiwa ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya untuk berkorban demi Allah. Peristiwa di balik ini adalah tentang sumpah. Kisah sebelumnya, sebelum mengapa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, adalah dikarenakan sumpah Ibrahim sendiri. Saat itu Ibrahim menikah dengan Sarah. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim menjalani bahtera rumah tangga, namun belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan lagi pernikahan dengan Hajar. Di masa-masa menanti kehadiran anak sebagai penyambung risalah, penyambung keturunan, Nabi Ibrahim bergaul dengan masyarakat di sekitarnya, menyampaikan dakwah kepada masyarakatnya. Saat Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah, Nabi Ibrahim bersumpah dengan menasihati masyarakatnya bahwa apapun yang berharga milikku akan aku persembahkan untuk Allah. Bahkan jikalau aku diberikan anak, akan kukorbankan juga untuk Allah. Itu sumpah Ibrahim. Setiap sumpah yang diucapkan oleh manusia, setiap perkataan yang diucapkan oleh manusia dicatat oleh Allah. Dan perkataan Nabi akan dimintai pula pertanggungjawabannya dan juga pembuktiannya. Akhirnya suatu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak dari istrinya Hajar, yaitu Ismail, yang juga seorang anak yang soleh, yang diangkat menjadi nabi, seorang anak yang sabar. Ketika anak tumbuh dewasa, sudah dapat berusaha bersama orang tuanya, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, yaitu mimpi itu memperlihatkan bahwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dari mimpi itu Nabi Ibrahim merasa gelisah, mengingatkannya pada sumpahnya yang dahulu yang pernah ia ucapkan kepada umatnya, masyarakatnya, di lingkungannya. Setelah berpikir, Nabi Ibrahim pun akhirnya menyampaikan mimpi ini kepada anaknya Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, apa pendapatmu? Aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Dan Ismail sebagai anak yang sabar dan seorang nabi pula memahami bahwa itu adalah ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim terhadap ucapannya, terhadap sumpahnya. Lalu Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, Nabi Ibrahim, "Wahai ayah, kalaulah itu memang perintah yang diperintahkan oleh Allah, maka engkau akan mendapatiku sebagai seorang anak sabar. Maka laksanakanlah perintah itu, karena engkau telah mengucapkannya." Lalu pergilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke suatu bukit untuk menunaikan sumpahnya itu, yaitu menyembelih Ismail. Saat Ismail
dibaringkan di pelipisnya ke sebuah batu, dan Nabi Ibrahim telah mengasah pisaunya yang tajam. Saat akan menempelkan pisau itu ke leher anaknya, Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, "Hai Ibrahim, hentikan. Engkau telah membenarkan mimpimu dan engkau adalah orang yang benar. Maka aku gantikan sembelihannya dengan binatang sembelihan yang besar." Lalu seketika dengan secara ajaib Ismail tiba-tiba tidak berada di tempatnya dan digantikan dengan seekor kambing yang besar. Lalu di situ Nabi Ibrahim melanjutkan penyembelihan pada seekor kambing. Itulah peristiwa yang mendasari korban yang kita laksanakan setiap hari raya Idul Adha. Sebenarnya peristiwa sumpah seorang nabi bukan hanya terjadi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ayub alaihissalam yang dicoba dengan luka pada kulitnya yang tidak sembuh bertahun-tahun hingga ia ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Sebatang kara dia sendirian. Di saat itu Nabi Ayub kecewa dengan istrinya dan anak-anaknya. Lalu Nabi Ayub bersumpah bahwa akan aku pukul mereka kalau mereka kembali. Perkataan itu dicatat oleh Allah. Nabi Ayub adalah orang yang sangat sabar, yang sangat penyayang, yang tidak mungkin menyakiti keluarganya, apalagi memukulnya. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku sesungguhnya diganggu setan dengan luka-luka ini." Maka Ayub diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kakinya 3 kali dan mandi ke suatu air atau telaga. Di air itu luka-luka Nabi Ayub hilang, sembuh seketika. Lalu Allah mengembalikan anak dan istrinya. Dan janji itu ditagih oleh Allah bahwa Nabi Ayub harus memukul anaknya. Tapi karena Nabi Ayub sangat pengasih, dia hampir saja mengabaikan sumpahnya itu. Lalu diperintahkan oleh Allah, "Ambillah sejumput rumput, pukullah dengan rumput itu kepada anak dan istrimu." Lalu diambillah rumput itu dan dipukul istrinya dan anaknya, hingga sumpah itu telah ditunaikannya oleh Nabi Ayub. Dari peristiwa ini menunjukkan bahwa perkataan kita apapun itu pasti dicatat dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau itu sebuah sumpah, maka Allah akan menanyai penunaian sumpah itu. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita katakan. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa sebenar-benar.